anu dhewe to. Iya. Nah. Aku mulai meh ujian nih. Apa? Heeh. Kapan? Aku lagi mulai. Rencananya itu tanggal 20 selikur apa 19 kali aku, Pak. Nanti refleksi sing ndi, Pak? Sik. Nek aku Siji, sak siji papat sing refleksi. siji papat. E. Oh, tanggal 10. Ayo. Aku akan kegiatan nih, sekolah lagian. Kali nyelekke. Oh, alah, 10. Oh iya. Ya ini dasarnya ditulis ya? Oh. Tak melesik bae yo. Oh, Pak. Ya iki Selamat malam kakak-kakak semua. Malam. Kita akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini terkait modul 1.5. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua dalam virtual ini. Kakak, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, monggo salah satu boleh memimpin dalam doa. Saya persilahkan siapa yang akan memimpin dalam doa. Mau Pak Bayu bisa memimpin kita dalam doa untuk membuka kita pada malam hari ini. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Marilah sebelum kita mulai untuk pertemuan pada kali hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai virtual pada malam hari ini. Kakak-kakak, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan menyampaikan dulu kesepakatan kita seperti biasanya. Bagaimana kita harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Yang kedua, yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Yang ketiga, menghargai waktu bersama. Yang keempat, memaksimalkan fitur chat. Yang kelima, raise hand sebelum bertanya. Yang keenam adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, kakak-kakak semua, masih teringat nggak untuk modul 1.1 bagaimana kita belajar dari sebuah refleksi? Bagaimana kakak-kakak semua untuk refleksinya? Sudah bisa belum atau masih ada kebingungan? Gimana Kak Bayu, Kak Edi, Kak Afif, Kak Febrian, Kak Adit, Kak Markus, Kak Sri, Kak Ardi, Kak Paulus, refleksinya? Adakah mau masih teringat yang 1.1 dulu? Terkait refleksi untuk perubahan paradigma di guru PCOK. Yang ada... Gimana Kak Edi? Yang apa itu? Yang teknik Borton sama Gibbs. Oh. Yang bot, so what, no what. Yang gambar topi barangnya apa ya? Ya, betul gambar topi itu. Waduh, rasa suwe, rasa lari. Udah agak. Oh, ya, yang ada deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis, ada konkulkasi itu tindakan apa? Tindakan rencana lanjut dulu. RTL. Tak nyari dulu, tunggu. Itu sebenarnya kan nggak usah nanya apa Kak Edi, yang masih ingat saja Kak Paulus, Kak Bayu.
itu kan sebenarnya ini kakak-kakak semua. Yang pertama itu adalah gimana Kak Paulus? Monggo. Maksudnya gimana ini Kak Nathan? Untuk men-sharingkan yang refleksi 1.1 atau gimana? Maksudnya adalah mungkin kakak-kakak sudah menerapkan atau mungkin Kak Paulus sudah masih teringat refleksi Gibbs Boston seperti apa? Karena hari ini saya akan mengaitkan dulu untuk 1.1, 1.2 gitu. Oh, maksudnya sudah menerapkan apa yang Iya. sudah direfleksikan gitu ya? Iya betul Kak Paulus. Oke Kak, tak mencari ide dulu. Tak mencari, Oke. mengatur kata-kata dulu. Belum nyambung nih Kak. Nah, sambil mencari ide nanti lagi kakak-kakak, saya hanya ingin mengingatkan dulu. Yang pertama itu kan kita belajar refleksi. Bagaimana kita diajarkan dalam PKG ini kita berefleksi. Habis itu kita masuk ke pemetaan aset kakak-kakak semua. Kalau masih ingat ada aset manusia, ada aset apa namanya politik, sosial, finansial, alam. Itu akan sebenarnya akan saling berkaitan. Ada yang masih ingat nggak tentang aset itu? Nah, setelah masuk ke aset, kita masuk di modul 1.3 yang dimana kita belajar tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana kita mengajar yang harus berpikir dan memikirkan strategi pembelajaran yang seperti apa. Bagaimana kita diminta untuk melihat karakteristik peserta didik, melihat dari minat, melihat juga dari apa namanya penggembaran mereka seperti apa. Nah, yang terakhir kakak yang kemarin untuk isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK masih ada yang bingung nggak atau sudah fasih menanggapi itu? Tugasnya gimana? Sudah lancar belum untuk tugasnya? Aman semua? Kak Edi, Kak Bayu? Pak Febrian? Kak Oke. Afif? Pak, Kak Gimana? Nathan, mungkin untuk tugas dari tugas-tugas yang sudah mungkin ya itu kemarin itu yang deadline-nya kita kan nggak tahu. Deadline-nya nggak tahu, terus kemudian apa yang harus kita lakukan itu ada yang itu diketik ulang atau diketik di Word terus di PDF kan. Kemudian ada yang dikerjakan langsung di LMS-nya. Itu kita saya kurang begitu paham deh pada saat deadline-nya itu kalau kelewat apakah bisa di apa namanya kirim ulang gitu. Untuk deadline-nya kan ini Kak Bayu, kemarin sudah saya Iya. sampaikan yang lihat di bawah iya. ini. Itu deadline-nya. Iya. Nah, kalau seandainya terlambat, itu nggak apa-apa, kirim aja di sana. Itu Iya. cuma bedanya nanti akan terlihat garis hijau sama merah. Oh Hanya itu gitu. saja. Iya. Tapi itu ini akan mempengaruhi untuk ini kan pasti ada ini ya apa kayak presensi gitu. Contoh saya kan sering terlambat untuk mengirimkannya. Nanti berpengaruh atau enggak? Ya, kalau jenengan mengajar itu kan biasanya kalau anak-anak yang mengirimkan tepat waktu dengan yang berbeda pasti berbeda sih. Gitu. Makanya itu kadang itu udah tahu tanggalnya tapi waduh ini Lupa nanti ya? jam berapa ya lupa. Saya kemarin mohon maaf Pak, karena banyak kesibukan juga di minggu-minggu ini, di bulan ini juga. Jadi saya juga lupa Iya. mengingatkan dan saya baru ingat tadi, waduh, saya lupa mengingatkan ini yang apa? Tanggal 10 tuh. Iya. Net, Terus kemarin tuh saya juga ini niatnya itu kan sudah saya mengatakan bahwa kakak hari Sabtu jam 6:30 sih. Di pikiran saya ngetik WA itu 6:30 sampai 8:30.
Lah, saya kemarin juga udah bilang, kok 7:30 Pak, gitu toh, tenanan gak gitu. Makanya ya, jenengan kakak semua diam saja berarti lancar lah. Saya itu baru dikabari oleh ini Kak Adit, ini bener orang aku ini keliru. Wah, saya baru ngelihat, wah iya ya. Nah, saya mohon maaf kakak semua, bukan bermaksud menggantikan jadwal, memang kemarin pure salah saya. Saya pikir itu saya ketiknya di pikiran sudah 7:30 sampai 8:30. Ternyata antara pikiran tangan itu sudah nggak connect. Akhirnya 7:30 yang tertulis. Mohon maaf kakak semua. Untuk telat ya apa-apa Kak Bayu, kirimkan saja. Oke. Ya. Jadi nanti biar ini apa namanya? Bentar Kak. Biar datanya untuk tugas tetap saya bisa Masuk. menilai. Iya, karena kalau enggak sama sekalian malah lebih baik terlambat Kak. Oke. Siap Pak Nathan, terima kasih. Lanjut. Oke, yang lain untuk tugas-tugasnya? Saya oke. Pak Paulus? Tugasnya itu yang penting centang toh. Nah, centang sudah mengerjakan toh. Ya, yang kalau nggak salah itu kalau masih pojok kanan atas itu warna hijau Kak, jangan sampai merah. Karena nanti kalau terkirim ada PDF sama jenengan, itu kalau sesuai pasti akan berubah warna hijau, tapi kalau enggak nanti akan berubah warna merah kalau terlambat. Oh, pengalaman saya mengerjakan centang, tapi untuk hijau merahnya malah nggak mengamati, jadi nggak tahu sudah beres semua tugasnya atau belum begitu. Yang penting mengerjakan aman toh Kak. Nek ke kemampuan saya juga secara urut dari modul 1.1 sampai 1.5 kalau nggak salah. 4 Kak, 5-nya baru hari ini. Ya 1.4 itu sudah centang, tapi nggak tahu sudah terkirim atau sudah mengerjakan Sudah atau Kak, belum. aman-aman. Begitu, kakak semua. Mohon maaf Kak Ervina, saya salah ketik kemarin. Akhirnya membuat Kak Ervina jadi berubah-ubah jadwalnya. Saya next ya, kalau memang dari modul semuanya sudah kita pahami semua, ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sebenarnya saling berkaitan kakak-kakak semua. Nah, yang 1.5 ini adalah kita masuk ke pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di mana kakak-kakak semua hari ini kita akan memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dalam prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak semua memahami pengembangan kurikulum PJOK seperti apa. Yang terakhir adalah kakak-kakak semua memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi kita akan belajar dan nguplek-nguplek tentang backward design seperti apa. Yang secara tidak langsung kita akan menguplek-nguplek bagaimana membuat modul ajar hari ini. Nah, kakak-kakak, untuk malam hari ini kita akan belajar yang pertama tentang bagaimana backward design seperti apa. Yang kedua adalah dibalik lagi ya ini pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka seperti apa. Nah, kakak-kakak semua, untuk aktivitas pertama kita akan belajar backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK seperti apa kakak-kakak. Kita akan belajar, kita akan berbagi share seperti apa pembelajaran PJOK dalam membuat modul, dalam bagaimana kita bisa mengembangkan backward design seperti apa. Nah, monggo kakak-kakak, menurut kakak-kakak semua, kalau kakak-kakak menilai diri kakak sendiri dari skala 1 sampai 10, kira-kira
kakak-kakak sudah mengetahui kurikulum PJOK seperti apa? Kakak-kakak semua berada di skala berapa? Boleh ketikkan di kolom chat. Monggo, kakak semua. Atau mungkin bisa langsung raise hand untuk menyampaikan di skala berapa dan pemahamannya seperti apa. Kalau kakak-kakak menilai diri kakak sendiri dari skala 1 sampai 10, kakak-kakak itu berada di skala berapa? Monggo. Mana Kak Edi? Monggo. 7 7. aja. 7. Oke. Kalau bisa 7 gimana Kak Edi? KKM. Kenapa kok 7? Alasannya? Ya kalau di SMA itu kan dengan SMP SD kan beda ya Kak. SMA SMP SD kan beda. Kalau SMA itu arahnya itu sudah strategi ya. Kalau SD mungkin Ya. dasar, SMP masih pengembangan begitu. Kalau SMA udah strategi apa yang tingkatnya udah agak tinggi lah. Bahkan mungkin kadang sudah tingkat tinggi gitu. Itu mungkin saya masih apa ya meraba-raba sih model-modelnya kurikulum, apalagi dengar backward design itu model lama. Saya pernah dengar, tapi saya untuk menerapkannya mungkin sudah tapi nggak sadar mungkin loh. Tapi lebih jelasnya ya nanti menunggu Kak Fasi aja. Terima kasih. Mau yang lain? Boleh mengartikan atau boleh langsung raise hand di skala berapa kakak-kakak semua dalam memahami tentang kurikulum PJOK. Mungkin ada berdiferensiasi, ada backward design yang sekarang, banyak lagi model-model yang sebenarnya kakak lakukan. Boleh ketikkan di kolom chat. Pak Bayu mungkin mau menyampaikan di skala berapa kalau dinilai jenengan dan kenapa memilih angka itu? Oke, saya akan mencoba menilai diri sendiri gitu ya Pak ini. Iya, betul. Oke, mungkin saya di angka mungkin 8. Mungkin. Karena yakin aja bahwa jenengan 8 gitu. Ya, saya 8. Nah, karena memilih 8 yang pertama karena angka 8 itu sempurna, jadi tidak ada yang putus. Jadi di angka 8 itu yakin bahwa dengan nilai 8 itu saya akan mencoba mengajar untuk skala 8 itu untuk pemahaman. Mungkin masih belum semua olahraga yang bisa saya bagikan ke anak secara langsung, dalam artian saya praktekkan langsung. Saya masih menggunakan media-media yang terutama yaitu video. Mungkin dari situ saya juga akan belajar gitu Pak. Oke Kak Bayu, terima kasih. Kak Febri, Kak Ardi, Kak Joko, Kak Elvina, Kak Adit, Bu Surahmi, Bandia, monggo. Pak Sri. Kalau boleh menilai, kakak semua berada di skala berapa? Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya next. Nah, monggo kakak
semua, ini kita bahas bersama-sama. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apa nih kakak-kakak semua tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Enggak, kakak semua boleh tuliskan di kolom chat atau mungkin langsung raise hand juga boleh. Kak Febri bisa on cam atau ya on cam, on mic nggak menjelaskan ini bagaimana Kak Febri? Bisa Pak. Monggo Kak Tujuan Febri. ya siap menjawab apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Tentunya sesuai Undang-Undang Kemendikbud Pak. Salah satunya untuk mengembangkan anak secara menyeluruh baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Terima kasih Pak Nathan. Kalau dari Kak Febri sendiri pengalamannya gimana Kak Febri untuk mengembangkan secara menyeluruh itu seperti apa? Karena ada aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektualnya. Ya Pak, saya berbagi pengalaman gitu Pak. Ya, boleh Pak. Mengembangkan anak secara menyeluruh itu saya ambil contoh di kelas 1 Pak. Di kelas 1 itu saya memberikan contoh pembelajaran yang istilahnya pengalaman Pak. Biar dia mendapat pengalaman yang baik dan menyenangkan. Contohnya gerak lokomotor itu ada memaksimalkan ada tiang bulu tangkis. Itu kan ada 2 kalau kita tancapkan. Kemudian saya bentangkan tali karet. Kalau kita bermain lompat tali itu Pak yang tradisional itu saya bentangkan. Kemudian anak-anak dari garis A pindah ke garis B itu saya minta untuk menemukan cara untuk melewati tali tersebut tetapi di bawah. Bebas menemukan dengan caranya sendiri. Nah, ada yang merangkak, ada yang menggelinding, ada yang lari tetapi merangkak, kemudian ada yang menggelinding dan bermacam-macam Pak. Nah, itu kan bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Pak. Seperti itu kalau pendapat dari saya mengembangkan anak secara menyeluruh Pak. Seperti itu. Kemudian kalau di kelas atas sebisa mungkin kalau kita di kurikulum Merdeka kan permainan net. Nah, di sekolah saya permainan netnya itu bola voli ya. Kalau bisa saya berusaha mengenalkan bola itu bukan bola voli yang standar Pak. Saya memakai spons biar memberikan pengalaman yang tidak takut dulu Pak. Karena kalau kita bola voli standar kan kalau anak SD pasti terutama yang perempuan pasti banyak yang mengeluh sakit. Nah ini saya memaksimalkan kalau dengan bendahara itu mengadakan yang spons Pak. Jadi memberikan pengalaman yang baik dulu. Seperti itu Pak kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Febri untuk pengalamannya. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu Kak Febri sendiri ini ya mengembangkan semua dari fisik, tadi ada fisik, ada emosional, ada mental, ada sosial, ada intelektual. Monggo kakak yang lain. Menurut kakak apa nih tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Dari yang SMP mungkin Kak Afif bisa on mic nggak ya? Yang masih atau masih ada rapat juga? Monggo Kak Ervina atau Kak Edi bisa juga menyampaikan. Mungkin tambahan sedikit tentang yang disampaikan kakak yang sebelumnya. Kak Febrian. Bukan hanya fisik. Oh, Kak Febrian. Bukan hanya fisik tapi menanamkan nilai karakter seperti sportivitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan toleransi, mungkin begitu. Kemudian itu
pengalaman saya di Tero ya, karakter itu kan Tero kan mungkin Kak Nathan tahu sendiri ya orangnya seperti itu, apalagi sekarang udah campur. Nah, kita menghadapi Indonesia Mini di situ. Karakternya yang dibawa dari rumah itu sangat berbeda, dan itu udah bentukan dari orang tua, lingkungan asal, dan budaya sekitar. Jadi kalau kita bertemu di sekolah itu kadang-kadang guru awal-awal mulai itu tahun ajaran baru itu bingung dengan kelas 10 misalnya. Itu ketemu anak dari Papua gitu kok begini, anak dari Medan kok begini, Jawa sendiri kok begini dan sebagainya. Itu kita harus belajar juga tentang psikologi, mau nggak mau. Kita ya secara pembelajaran seumur hidup kita harus belajar juga dari pakar psikologi atau dari guru-guru BK atau dari teman-teman kita yang lain atau dari internet gitu. Kan itu tidak hanya fisik tapi karakter. Mungkin untuk membangun karakter juga kita sebagai guru itu sebagai panutan, mau nggak mau. Misalnya kalau saya sendiri mungkin mantan tukang miso ya, mungkin ya kita semua kan orang lapangan ya, kalau miso itu udah biasa, apalagi pada kuliah nggak usah dipungkiri kita itu tukang miso semua. Begitu kita menjadi guru kan contoh ya, teladannya Kiai Haji Dewantoro, kita sebagai Pingarso Sung Tulodo. Makanya saya setelah menjadi guru memang masalah miso, masalah memaki gitu memang nomor 1 saya terapkan. Pokoknya kalau maki push up kalau saya gitu. Tapi hukumannya fisik yang membangun dari kita, bukan hanya membangun karakter fisik tapi juga membangun fisik juga, mungkin kesegaran jasmani juga. Kalau push up kan nggak apa-apa, bukan sekot jam atau sekuatras yang seperti pengalaman di Semarang itu berbahaya dan sebagainya. Mungkin dengan penerapan guru, contoh guru itu anak-anak Tero bisa mau nggak mau, kalau mau mengumpat, mau maki itu berpikir 15 kali. Terima kasih. Oke, pengalamannya kayak di bagaimana mengajar dulu cewek semua, sekarang berpindah jadi cowok cewek. Itu ada pengalaman menanamkan sebuah karakter dari si SMA ya Kak Edi. Kayaknya Kak Afif mau mencoba. Iya. Gimana Kak Edi? Masih ada lagi? Benar Kak Afif? Cukup. Oke, Kak Afif, pengalaman Kak Afif mungkin atau tujuan dari PJOK? Ya, kalau menurut saya selama menjadi guru 15 tahun itu tujuan PJOK saya mengajar di sekolah itu ya satu, memenuhi kebutuhan ruang gerak anak gitu. Nah, yang selalu dinanti-nantikan memang gerak ya. Pembelajaran berbasis gerak itu memang harus kita fasilitasi, kita penuhi kebutuhan gerak anak gitu. Di samping itu juga PJOK itu juga membuat atau meningkatkan mood anak gitu. Nah, kemudian juga dapat melatih kemampuan untuk bersosialisasi. Karena dengan pembelajaran pendidikan jasmani, di situ terdapat ada permainan infansi, permainan net yang itu butuh kerjasama, kekompakan, itu kan membutuhkan kecerdasan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun kecerdasan dalam membangun kerjasama, komunikasi yang membangun, yang konstruktif antar teman, budaya toleransi dan gotong royong lah seperti itu. Itu juga dapat meningkatkan karakter yang tadi disampaikan oleh Pak FX Edi itu tadi juga betul sekali, juga dapat membina sikap anak gitu. Karena dengan PJOK itu kan kita benar-benar menguasai dan mengetahui karakter anak, sikap anak bagaimana. Ada yang berjiwa memimpin, ada yang berjiwa peduli. Contohnya guru sedang menyiapkan sebuah peralatan, tanpa disuruh pun ada anak yang peduli. Pak, saya bantu masang net volley-nya gitu. Pak, saya bantu untuk mengembalikan peluru-pelurunya setelah tolak peluru yang gitu kan. Ada sifat kepedulian, kepekaan, kalau bahasa Jawanya lantip ing pangerten. Nah, itu juga membina sikap anak dan dapat mendorong ataupun membangun
potensi diri anak seperti itu. Jadi yang dia tidak dapatkan dalam pembelajaran di kelas, mungkin dengan melalui pendidikan jasmani tersebut, anak keluar semua itu potensinya, baik itu yang segala macam lah. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Kakak. Oke, terima kasih Kak Afif. Tadi dari Kak Febri dari SD sudah memberikan pengalaman, SMP diwakili oleh Kak Afif, SMA oleh Kak Edi. Sebenarnya kalau kita merangkum dari semuanya itu, pembelajaran PJOK sendiri punya banyak tujuan ya kakak ya. Bagaimana bisa dari segi emosionalnya, karakternya juga kita bisa olah, dari fisiknya, emosionalnya juga kita masuk sebenarnya. Dan juga kita adalah mapel yang sebenarnya dinanti oleh anak-anak, dimana kalau 1 minggu itu wah hari ini ada PJOK nih, mereka sangat bersemangat sekali ya kakak-kakak semua. Nah kakak-kakak semua, saya akan masuk ke ini kurikulum merdeka, dimana sekarang kita sudah dibekali oleh Kemendikbud, sudah diberikan CP, capaian pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak semua dari CP PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam. Nah, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan muncul menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Kakak-kakak semua, untuk CP yang baru ini apakah kakak semua sudah mendapat sih? Karena kan kalau nggak salah di bulan Juni kemarin, nggak Juli itu ada CP terbaru yang dikeluarkan dari Kemendikbud sih. Sudah dapat semua toh untuk CP yang baru? Karena kemarin tuh kalau dari MGMP, SMP di kota sama SMA itu ketika berkumpul di SMP 1 sudah membahas tentang CP yang baru dengan Prof. Ali kalau nggak salah ya. Itu kita sudah mendapatkan CP yang terbaru. Kalau dari SD saya kurang tahu karena saya tidak ada linknya di sana. Untuk kakak SD semua aman ya untuk CP-nya Ji? Pak Paulus? Sudah dapat Pak, yang SD kemarin di bulan Agustus itu 5 hari workshop dengan Prof. Ali juga Pak. Oh sama berarti Ji, berarti sudah dapat semua Ji? Iya Pak. Yang CP-nya sekarang sudah baru, sekarang sudah berdiri sendiri-sendiri Ji kalau nggak salah Ji. Sepak bola sendiri, basket sendiri, bola voli sendiri Ji. Sudah nggak ada bola besar, bola kecil, permainan net, inklusif itu kan nggak ada kalau nggak salah Ji. Ketika kemarin, ya toh Kak Febri? Iya Pak, betul Pak. Oke, berarti kalau sudah dapat semua, berarti sudah lancar lah, pasti sudah bisa semua, sudah bisa membuat modul. CP sudah semua, berarti aman. Berikutnya kakak, mari kita berdiskusi bersama nih. Terkait dan terlepas dari kurikulum apapun itu, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo kakak-kakak. Gimana nih terkait kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka, sebelumnya juga ada kurikulum 13, ada revisi 13, mungkin yang lama lagi kurikulum 2006. Terlepas dari itu, apakah kakak-kakak semua sudah memahami tujuan pembelajaran dan menjadikan itu sebagai acuannya?
Monggo Kak. Kak Joko mungkin mau menjawab, Kak Adit, Kak Markus, Pak Ardi. Pak Paulus atau Kak Edi, Kak Febri, monggo. Kak Bayu, mau mencoba menjawab? Terlepas dari kurikulum, tujuan pembelajaran PJUK dan menjadikan sebagai acuan. Terima kasih Pak Nathan tak coba menjawab. Monggo Kak Joko. Kalau saya ini agak nyeleneh ya, sering saya menyampaikan ke anak-anak juga untuk tujuan pembelajaran olahraga. Bagi saya yang terapkan sama anak-anak itu yang terpenting adalah sehat dan bahagia. Jadi sehat kalau kamu mengikuti olahraga aja, sehat itu sudah tercapai tujuan dari pembelajaran saya. Apalagi bahagia, sangat tercapai tujuannya. Itu Pak Nathan, terima kasih. Kak Joko, kalau boleh tahu, bahagianya seperti apa Kak Joko? Anak-anak bisa bahagia itu bagaimana ini? Seru ini, Bahagia mengulik. saat di lapangan terlihat ceria, tertawa, ada bercanda, interaksi antar teman. Ya itu menurut saya itu bahagia seperti itu, ekspresif di lapangan Pak. Kak Joko ngajar SMK nggih? Atau SMA saya, SMA. SMA? Kak Joko, pengalaman Kak Joko mungkin ada bisa menceritakan pengalamannya ketika anak-anak bahagia bersama-sama di lapangan mungkin atau di pembelajaran Kak Joko. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara garis besarnya seperti apa Kak Joko? Secara garis besarnya seperti yang disampaikan Kak Nathan tadi, yang pasti pembelajaran olahraga nanti setiap minggunya. Itu acuan saya, jadi anak-anak senang, mana ya Kak ya? Ya ekspresif tadi, bisa ketawa. Dengan ceria sih Kak Joko ya, dengan ceria, dengan bahagia mereka melakukan kegiatan sih. Nah, melakukan itu tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, dia sudah melakukan. Apalagi kalau melihat bola itu dia sudah langsung reaksi, ambil bola, mau passing, mau lempar atau mau menendang itu pasti reaksi. Tanpa disuruh itu kan. Tandanya ceria, bahagia loh Kak Nathan. Iya betul Kak Joko. Terima kasih Kak Joko untuk pengalamannya. Kita mungkin juga bahagia ya ketika bahagia itu bebannya terlepas, terus sudah tidak memikirkan masalah-masalah yang di rumah, tidak memikirkan kegiatan-kegiatan yang di rumah, pekerjaan sekolah yang menumpuk banyak. Ketika melihat anak-anak itu juga, saya juga kadang bahagia Kak Joko. Melihat mereka bahagia itu kadang saya lupa dengan rutinitas bahwa hari ini tuh kegiatannya ada ini menumpuk. Sudahlah, yang penting kita bahagia dulu. Ya walaupun setelah pembelajaran teringat lagi, waduh, saya lupa untuk mengerjakan ini. Ya, itulah gimana kebahagiaan itu mahal ya Kak Joko untuk kita cari. Monggo kakak yang lain. Apakah tujuan pembelajaran itu sebagai acuan? Ketika kakak membuat modul ajar, itu kan pasti ada tujuannya. Nah, di situ apakah tujuan dari modul itu sebagai acuan kakak-kakak? Gimana Kak Bayu, Kak Paulus, Kak Febri, Kak Afif? Apakah tujuan dari modul yang kakak buat itu menjadi acuan kakak-kakak semua untuk memberikan materi di pembelajaran pada hari itu? Jadi terlepas dari semua kurikulum apapun itu, pasti kan ada tujuannya kakak-kakak semua ya. Dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, revisi Kurtilas, sampai dengan ini kurikulum Merdeka. Pasti ada tujuannya. Nah, dari tujuan itu apakah kakak semua
itu menjadi acuan dalam memberikan materi? Coba menjawab. Monggo Kak Edi. Yang jelas tetap menjadi acuan. Acuannya kalau yang jelas ya, dan kita itu sudah otomatis itu, mungkin kita nggak usah belajar modul, nggak usah belajar tentang apapun, otomatis ya kita udah dari perkuliahan itu arahnya kan ke menjadi guru olahraga. Mau nggak mau kita kan belajarnya tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau dulu itu namanya apa ya? Mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Nah, itu. Nah, dari situ mungkin dari basic yang seperti itu kita kan mau nggak mau kan selalu apa ya, tiap hari menghadapi anak, tiap hari kita mengolah. Kalau saya bahkan di 60 kilo perjalanan harian itu, saya kadang-kadang munculnya saya mau mengajar apa itu di situ. Jadi apa macam secara teori kan kita ada RPP tahunan, ada apa itu kadang-kadang nggak manut itu, kadang-kadang kan kita menghadapi masa mungkin gini, apa habis PTS kayak kemarin gitu. Misalnya anak-anak kan jenuh ya, mau nggak mau kalau saya itu ibahnya apa ya? Oh, masih atletik. Nah, saya aja jalan, bahannya itu dilalahnya itu mungkin jalan aja jarak menengah itu loh. Apa lari jarak menengah. Mau nggak mau kan kita kan bisa kita secara kreatif kita sendiri melihat kondisi anak dan kita sendiri, bukan karena gurunya malas ya, tapi kreativitas saja sebetulnya. Terus kita aja muter ke mandala, kalau saya muter mandala, kemudian bisa juga kita belajar lab kita kan mandala ya. Kalau saya lab saya kan mandala gereja untuk melihat arena olahraga dan sebagainya, kita bisa belajar langsung di situ. Itu kalau kelas 12 yang notabene 3 jam ya. Kalau kelas 12 saya ngajar kelas 12 nggak bisa karena satu putaran itu sudah 1 jam pelajaran. Nah, dengan kegiatan jasmani, kesehatan jasmani dan rohani yang seimbang, mau nggak mau kita itu sudah menerapkan tujuan dari PJOK sendiri. Jadi keseimbangan antara jasmani dan rohani. Itu aja, nggak terlalu banyak. Makasih. Oke, Kak Edi. Mungkin Kak Edi juga karena sudah fasih dan sudah kelotok bagaimana tujuannya. Jadi tetap menerapkan tujuannya, tapi di perjalanan ingat, oh iya tujuan atletik seperti ini, akhirnya memakai lagi. Mungkin kakak-kakak yang lain, apakah dari entah itu apa namanya, basicnya kurikulum apapun pasti ada tujuannya. Apakah kakak-kakak tetap menerapkan itu? Monggo, boleh berbagi pengalaman. Coba menjawab Kak Nathan. Monggo Kak Paulus. Kalau saya mungkin tujuan Bapak Ibu yang lain mungkin juga menjadi acuan tujuan pembelajaran. Tapi pengalaman di SD itu jumlah jamnya tidak sesuai, 4 jam jadi 3 jam. Lalu yang kelas 4 itu malah dipisah, yang teori sendiri, yang 2 jam praktek. Jadi selama ini saya menerapkan kalau anak misalnya menguasai sepak bola, kalau tidak ikut SSB atau tidak ikut latihan di klub lain, mungkin keahlian skillnya tidak akan bisa tertempat di pelajaran. Jadi tujuan tetap menjadi acuan, tapi selama ini saya mencoba yang penting anak memahami apa materi yang diberikan. Mungkin begitu Pak Nathan. Berarti ini ya Kak Paulus ya, lebih mengedepankan bagaimana anak-anak semua memahami dari materi yang kita ajarkan. Jadi tujuannya juga masuk ke anak-anak ya Kak Paulus ya. Tidak melulu dari yang atlet yang bisa sih. Ya betul Kak Nathan. Nggak mungkin dalam olahraga kan perlu proses lama. Cabang apapun saya yakin perlu proses lama. Nggak mungkin dalam waktu 2 bulan atau 1 pertemuan anak langsung menguasai. Itu pemikiran saya Kak Nathan. Oke, terima kasih Kak Paulus pengalamannya.
Monggo ini Kak Adi dulu apa Kak Febri dulu? Saya dulu. Pak Ya. Adit dulu mawon Pak. Oke, Mas Febri. Sing tua. Buatan Pak Adit mawon. Yo, kan Kak Febri dulu, Kak Febri, gantian, Pak Adit kalah. Nah, kalau selama ini kalau penerapan di SD benar kata Adit, maaf Pak Adit, suaranya kok terhilang ya? apa Mas? Cek. Dengar nggak? Pak Adit, Halo. halo. Wes besar. Ya, kalau menurut saya sih tujuan yang penting mungkin ya setiap kelas ada, kalau saya sendiri ya, setiap kelas tuh ada target tujuannya sendiri. Yang menurut saya itu berhasil lah. Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 itu nanti akan sendiri-sendiri target tujuan yang saya minta kepada anak-anak biasanya. Kalau mungkin kelas 1 bagi saya tujuan pembelajaran ya mereka bisa bergerak, misalkan mereka sudah mau bergerak, sudah mau lari, sudah mau mandiri, sudah berbaris bisa sendiri, itu udah menurut saya udah tujuan tercapai lah bagi saya sendiri. Anak-anak juga mengikuti pelajaran dengan apa yang sesuai yang saya minta gitu. Terus untuk yang kelas lain mungkin beda-beda. Jadi gitu Kak menurut saya. Oke, Pak, tetap mengedepankan tujuan ya Kak Adit ya. Wah, udah hilang ini Kak Adit. Mau Kak Febri, lanjut aja. Ya baik Pak, sedikit mawon ya Pak. Banyak nggak apa-apa Kak, tenang aja. Tujuan pembelajaran itu sangat penting Pak, karena komponen penting dalam satu rangkaian proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran itu jelas, proses belajar mengajar akan menjadi lebih terarah Pak. Kalau bagi guru, tujuan pembelajaran sangat membantu, memudahkan dalam menyusun materi, kemudian memudahkan kita memilih metode pembelajaran, kemudian bisa untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Itu aja Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Oke Kak Febri, jadi rangkaian tujuannya bisa mengambil dari metode sampai langkah-langkahnya dalam membuat ini ya Kak, modul ajarnya. Oke, terima kasih Kakak semua. Saya lanjut. Nah, di sini Kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan itu sudah bisa tercapai Kakak-kakak? Monggo, ada pengalaman nggak ini? Ada Pak. Gimana Kak Febri? Di kurikulum merdeka kita di awal pembelajaran atau tahun ajaran baru kita melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, itu Pak, pengetahuan, kemudian itu kan kita bisa mengetahui minat mana anak yang menyukai permainan lapangan, permainan net. Nah, seperti itu Pak, itu bisa mengetahui tujuan dicapainya itu sampai mana. Itu kalau di asesmen diagnostik itu Pak. Ya Kak ya. Sangat membantu Pak kalau saya kurikulum merdeka itu Pak, apalagi dulu kan di kurikulum 13 itu ada PTS, kemudian ada PAS lah. Itu kan biasanya yang menulis soal itu kan satu orang, kemudian kita distribusikan di banyak sekolah lah. Sedangkan sekolah saya dengan SD Muhammadiyah Sapen kan berbeda siswanya. Sedangkan yang menulis soal misal dari SD Guru Sapen lah. Kalau diterapkan di SD saya kan tentunya sangat berbeda. Nah, kalau kurikulum merdeka kan sudah dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Jadi guru bisa mengetahui kemampuannya siswa sendiri. Kalau menurut saya Pak, kurikulum merdeka itu bagus evaluasi dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Itu Pak kalau dari saya.
Oke, Kak Febri. Jadi ada perbedaan ya dari kurikulum yang lama sekarang itu ada perbedaannya bagaimana kita sebagai guru-guru itu dibebaskan untuk memilih apa yang diajarkan, soal-soalnya seperti apa sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing ya, Kakak ya. Jadi tidak menentu harus semua tersampaikan. Kakak boleh memilih materi apa yang mungkin cocok untuk anak-anak kita ketika kita mendapatkan apa ya, karakteristik anak yang berbeda-beda. Nah lagi mungkin Kakak tujuan dicapai. Pak Bayu mungkin? Ya, nyoba jawab, Pak. Gimana Adit, monggo? Jujur ya Kak, untuk kurikulum Merdeka ini untuk penguasaan materi mungkin lebih ke penyesuaian dengan keadaan siswa dan sekolah ya, itu bagus. Jadi tidak berpatokan dengan apa yang dengan apa namanya kedinasan, dalam arti materi yang dipatok ini gitu loh Kak. Itu lebih cenderung lebih menggampangkan guru sebenarnya. Cuma mungkin agak ribetnya ketika kita membuat administrasi sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Bagaimana Kak ribetnya tuh? Ya mungkin sesuai dengan, ya kan kita harus menyesuaikan dengan kurikulum sekolah juga toh Kak. Ya betul itu. Ya ta, kurikulum sekolah walaupun nantinya pun ada beberapa apa namanya yang memang tidak, misalkan mungkin kelas ini asesmennya pertama itu kebanyakan mungkin pemilihan anak-anak lebih cenderung ke akademik ya. Ya. Daripada kegiatan fisik. Wah, itu kadang ya yang agak susahnya itu, Kak. Kadang kan kita harus misalkan dengan asesmen awal dari dari awal itu kita menyebar angket kepada orang tua kita untuk melihat apakah kecenderungan anak kemana dan lain-lain. Nah kan kadang ada kelas yang memang untuk kegiatan fisik ada yang tidak terlalu menonjol gitu loh, daripada mungkin akademiknya mereka lebih menonjol, untuk keseniannya lebih menonjol, untuk PJOK-nya lebih tidak bersemangat gitu anak-anak untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi ya ada baiknya, ada sisi negatifnya juga sih Pak, bagi saya loh Pak. Karena mungkin untuk PJOK, mungkin untuk kelas-kelas yang kebanyakan fisiknya, untuk kegiatan aktivitas fisiknya mereka anak-anak bagus ya, ada kelas yang wah sukanya olahraga daripada pembelajaran lain, asesmennya gitu. Kalau dulu kan memang harus, karena tidak ada asesmen ya mereka harus patokannya ini harus gini. Nah sekarang kan agak lebih bebas gitu Pak. Iya, makasih Adit. Setuju saya. Memang dari dulu itu administrasi itu bagi kita itu sangat merepotkan sekali. Di hari ini pun juga sama Kak Adit. Bagaimana kita terepotkan oleh sebuah administrasi. Tapi memang itu harus kita lalui Kak Adit semua, kakak semua. Bagaimana? Tapi yang perlu juga ada enaknya juga, di mana bahwa sekarang kita bisa sudah merdeka untuk memilih, dan anak-anak pun juga merdeka juga memilih dari segi pembelajaran, segi materi, mereka bisa memilih gaya belajar mereka juga, kakak. Nah, saya lanjut kakak. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit bagaimana pembelajaran backward design seperti apa. Memahami bahwa tujuan umum sebagai acuan untuk memaknai mutiara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ya kakak ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Jadi Kemendikbud itu sudah memberikan kita sebuah rumah CP dan juga mempersilahkan kita untuk menurunkan lagi ya kakak ke dalam satuan pendidikan, ke dalam
TP. Nah, berikutnya, bagaimana nih kakak-kakak agar memastikan pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang dilakukan murid. Nah, menurut kakak-kakak semua, ini bagaimana? Nah, nih kakak-kakak, sekarang kita masuk ke proses backbone design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi kita pelajari dulu CP-nya. Habis itu yang kedua, kita balik Kak. Kita menentukan dulu metode penilaiannya seperti apa. Habis itu kita baru merancangkan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini bedanya Kak, di proses backbone design dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita dulu mempelajari dulu capaian pembelajarannya, baru menentukan model penilaiannya, baru merancangkan belajarnya seperti apa dan strategi pembelajaran seperti apa. Dari sini, apakah ada yang masih kebingungan atau punya pengalaman sudah menerapkan backward design? Gimana Pak Edi yang mungkin sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, apakah sudah pernah mencoba pembelajaran backward design ini? Kak Paulus, pernah pengalaman membuat ini? Kak Elvina, Kak Bayu, Bu Bandia, Bu Sri, Kak Markus, Kak Ardi, Kak Adit, Kak Afif? Jawab. Gimana Kak Adit? Pernah mencoba belum? Pernah mencoba tapi masih bingung Kak. Tapi untuk metode untuk menentukan penilaian, mungkin kan karena kurikulum merdeka masih sesuai dengan apa kemampuan siswa dan keadaan sekolah lah untuk penilaian. Jadi ya betul. Menentukan metode penilaian sering saya lakukan. Nah, untuk yang mengidentifikasi capaian belajar itu kadang masih ngawang-ngawang gitu loh, Kak. Masih belum sering saya lakukan. Untuk perencanaan pengalaman belajar dan strategi belajar pasti toh, karena kita kan ada namanya melihat refleksi juga toh pengalaman kita ketika kemarin kelas ini itu pasti kan wah ini cocok ini untuk kelas ini caranya mengajar kita paling dirubah. Jadi itu pasti untuk yang nomor 2 dan 3 sering saya lakukan. Untuk mengidentifikasi capaian belajar yang sekarang ini, yang administrasi sekarang pun saya jujur aja belum begitu paham untuk TP, ACP dan lain-lain itu. Masih ngawang-ngawang. Kalau dulu kan masih yang tahu ya tujuan KI untuk kurikulum 13 kan KI 1, KI 2, KI 3 dan itu. Nah, untuk yang sekarang kan harus sesuai dengan TP, ACK yang diturunkan nanti dan itu masih bagi saya masih awang-awang gitu aja. Oke, makasih Kak Adit. Yang lain mungkin bisa menjawab bagaimana ketika membuat metode backward design. Enggak pengalaman ini. Sebenarnya gini Kak Adit, ketika kita sudah dapat CP dari pemerintah itu, nah di situ kan contohnya sepak bola. Nah kita menentukan dulu nih Kak Adit, metode apa yang akan kita capai, penilaian apa yang kita capai. Contohnya sepak bola itu metodenya saya mau mengambil penilaian menggiring bola, anak bisa melewati kun. Nah melewati kunnya bebas, mau berapa detik dan berapa kun untuk dicapainya. Dan juga kita punya batasan untuk berapa detik untuk melalui kun itu. Nah, ketika sudah dapat metode penilaiannya, akhirnya baru kita merancangkan nih strategi pembelajaran apa yang akan kita pakai.
Jadi sebenarnya dibalik, kayak kita buat soal itu loh. Kita buat soal itu, buat soalnya dulu, baru buat kisi-kisinya. Itu sama sebenarnya kayak backward design ini. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak. Nah, nih pesan kunci dari pembelajaran backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi, backward design ini adalah proses yang sistematis, kakak, mencapai tujuan pembelajaran CP yang diinginkan, tetapi dengan juga membantu kita semua untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Cuma dibalik, kalau backward design ini adalah kita tujuannya apa, penilaiannya seperti apa, baru langkah pembelajarannya seperti apa. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Nah, di aktivitas kedua, kita akan belajar kakak-kakak menyusun program PJOK. Jadi ini semacam menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka dalam backward design. Nah, kurikulum berbasis standar ini, manakah yang benar? Definisi di bawah ini kakak-kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Coba kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat, ini benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Monggo, boleh resen, boleh tulis di kolom chat. Apakah ini benar definisi dari ini kurikulum berbasis standar? Ini khusus PJOK atau keseluruhannya? PJOK, Kak. PJOK, nah saya di sekolah tidak ada PS, ya tetap keterampilan yang saya mau ya benar, Kak. Ini benar ini berarti? Kalau saya. Oke, yang lain monggo, monggo. Kita bersama-sama. Mungkin kalau di sekolah lain apakah masih ada PTS ya untuk SD? Untuk SD ya. Selama kurikulum ini. Kalau tempat saya PTS sudah tidak ada karena semuanya praktek ya. Kalau kemarin ketika saya kumpul dengan teman-teman yang SMP itu, ini Kak, ada beberapa SMP yang sudah tidak menggunakan PTS. Ada beberapa sekolah juga yang sudah nggak menggunakan PTS tidak. Jadi sebenarnya PTS itu bukan ini menjadi acuan untuk membuat nilai kurikulum Merdeka, Kak. Nah ya, untuk kurikulum Merdeka ini kan tidak ada untuk yang penilaian secara khusus, penilaian penilaian keterampilan. Kalau dulu kan penilaian pengetahuan, keterampilan dan efektif toh. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini yang saya tahu ya cuma keterampilan gitu loh. Karena menyesuaikan dengan yang saya itu aja kan. Hilang kadit suaranya. Enggak, untuk yang kurikulum Merdeka ini kan tidak ada pengetahuan, enggak secara spesifik ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian afektif toh. Iya, sudah beli sendiri tuh nanti. Sama dengan kembali kayak dulu lagi, Kak. Saya mengatakan benar karena ya PJOK kebanyakan keterampilan gitu, Kak. Walaupun itu nanti ketika pembelajaran mungkin kita nyisipkan pengetahuan secara lisan. Oke, Kak. Makasih Kak Adit jawabannya. Tapi sebenarnya Kak Adit, ini ternyata bukan, Kak. Ini bukan kurikulum yang merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, Kak. Nah, option berikutnya, Kak. Apakah dari option ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Benar atau salah, Kakak semua? Monggo yang lain. Pak Joko, Pak Paulus, Kak Edi, Kak Febri, apakah ini benar atau salah? Biar tidak mengantuk.
Ini juga pernyataan yang salah kakak. Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Monggo kakak-kakak, ini apakah benar yang terakhir ini? Apakah salah semua? Monggo Kak Ervina. Saya sudah menulis di kolom chat Pak Nathan. Tadi opsinya dikeluarkan dulu sehingga kita bisa memilih yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dikeluarkan satu persatu, jadi kan tidak bisa memilih opsi yang benar yang salah mana. Oke, ini sebenarnya bukan memilih Kak Arvina, cuma menjawab apakah ini benar, apakah salah. Jadi tidak bisa ditampilkan semuanya. Jadi harus satu-satu dulu, ini benar, salah gitu. Tapi kan bisa memancing supaya kita bisa berpikir. Tapi mungkin ini sistemnya sudah dibuat silang kok ya. Iya. Mau cek, ya sudah berarti ya begitu. Nggak bisa diubah lagi sistemnya. Iya. Ini adalah pernyataan yang benar kakak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi dari tiga ini, kurikulum itu adalah standar untuk mengetahui peserta didik mempelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Gitu kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, di komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, itu ada struktur kurikulum, ada CP, ada pembelajaran, ada asesmen, ada penggunaan perangkat ajar. Kurikulum satuan pendidikan itu yang terakhir kakak. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, mengorganisasikan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Itu diambil dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 kakak. Jadi di dalam modul ajar itu akan ada 5 ini dalam satuan pendidikan. Jadi komponennya ini kakak dalam kurikulum. Ada struktur kurikulumnya, ada CP-nya, ada pembelajaran asesmennya, ada penggunaan perangkat ajar, ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, kakak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kakak semua itu boleh menyusun program yang relevan dengan karakteristik di mana kakak mengajar. Jadi bebas, kita diperbolehkan untuk memilih apa saja yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Jadi kalau seandainya di dalam sekolah kita sudah nggak ada lapangan sepak bola, boleh kita ganti dengan futsal. Atau mungkin sebaliknya, kalau ada lapangan bola basket, ya mungkin tidak, kita bisa memodifikasi seperti apa. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Yang berikutnya adalah kakak-kakak, mari kita berbagi cerita. Di mana kakak semua menyusun kurikulum PJOK seperti apa. Yang pertama, monggo, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Program ini kayak ini ya kak ya, mungkin kayak silabusnya ya. Saya lebih mempersempit lagi ruang lingkupnya adalah merancang itu sebagai dalam silabusnya. Kalau sekarang itu dinamakan ATP, kalau dulu silabus. Dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo, ada yang mau berbagi bagaimana kakak-kakak bisa merancang nih pengembangan kurikulum PJOK. Monggo dari SD mungkin bisa memberi pengalaman, SMP dan SMA atau SMK Kak Joko ini. Kak Joko siapa? Kak Markus yang dari SMK. Monggo Kak, bisa berbagi bagaimana kakak bisa merancang ATP mungkin
untuk bagian dari pengembangan kurikulum PJOK sendiri. Oh Kak, boleh raise hand, boleh dituliskan dalam kolom chat. Monggo, saya beri waktu. Kak Paulus, ada pengalaman mungkin Kak Febri? SD itu Kak Adit, Bu Bandia, Putri, Bu Sri, di semua gitu gitu. Monggo dari SD bisa berbagi pengalaman. Bagaimana kakak-kakak SD ini merancangkan sebuah ATP untuk mengembangkan kurikulum PJOK-nya? Apa yang ini SMP dulu, Kak Afif, Kak Bayu. Yang SMA itu berarti Kak Ervina, Kak Edi, Kak Joko. Yang SMA Kak Marco sendiri berarti. Monggo. Kak Febri? Belum Kak Febri bisa menjawab, membantu menjawab teman-teman untuk pematik teman-teman yang lain. Berbagi ya Pak. Siap, nanti Pak. kalau ada yang masih banyak yang kurang, derek nanti kita bisa diskusi bersama. Kalau yang SD, tentunya sebelum kita merancang alur tujuan pembelajarannya, kita harus melihat CP-nya dulu Pak. Misal saya mau ambil di fase B, kita harus melihat CP-nya. Mungkin garis besarnya CP yang di fase B yaitu keterampilan motorik dasar. Seperti ada lari, lompat, lempar, tangkap. Nah, kalau capaian pembelajarannya sudah kita lihat, kemudian kita baru bisa membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP dengan mengikuti rumus SMART Pak, spesifik yang lupa ya Pak, saya ada rumus SMART itu Pak, dari capaian pembelajaran turun ke ATP. Tadi kan capaian pembelajarannya motorik dasar ada lari, lompat, lempar, tangkap. ATP-nya contohnya siswa mampu melakukan gerakan dasar lompat jauh dengan teknik yang benar dalam kegiatan bermain sederhana. Tentunya kita tidak boleh keluar dari itu Pak, yang kalau kita membuat tujuan pembelajaran ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Oke, betul. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak, nanti jika masih ada yang kurang, derek nanti bisa diskusi. Tentunya yang pertama tadi Pak, kita melihat capaian pembelajarannya dulu, yang baru, kemudian kita kedua bisa tarik untuk membuat alur tujuan pembelajarannya. Dan kita memakai unsur-unsur ABCD tadi Pak, audience, behavior, condition, dan degree. Itu Pak dari saya. Makasih Kak Febri. Saya sebenarnya mau tanya SMART ya, karena Kak Febri lupa jadi nggak jadi nih. Karena saya juga baru mendengar ini Kak, penasaran sebenarnya. Ingin mengulik SMART itu seperti apa metodenya. Tapi nggak apa-apa Kak, lain kali aja mungkin kalau Kak Febri sudah ingat, kita bisa saling berbagi. Saya itu malah dari temen yang kemarin plotting 2 dan 3 PPG Daljak yang PJOK Pak. Kemarin cerita tentang smart itu Pak, mereka mendapatkan dari PMM
Terus saya juga terus menanya yang apa tuh smart itu, tapi saya lupa ya Pak itu. Makanya Pak, saya juga plot yang kedua ini, tapi ini belum belajar ke sana. Oke, makasih ya. Coba tak cari-cari coba. Saya penasaran kan kalau ada ketemu sering berbagi. Ini Kak Bayu juga kalau nggak salah juga plot yang ketiga ini. Nanti siapa tahu menemukan model smart bisa berbagi ini. Smart seperti apa saya coba set ini kok nggak ketemu ya. Smart malah berbeda nanti arahnya. Oke, makasih Kak Febri. Mungkin dari Kak SD, Kak Adit bisa lebih menambahkan mungkin. Kak Surahmi, Bu Sri, Bu Bandiah, Pak Paulus mau menambahkan pengalamannya ketika merancang sebuah program PJOK untuk mengembangkan pembelajaran PJOK. Monggo. Yang dari SD. Yang SMP mungkin Kak Bayu, Kak Afif. Atau langsung yang besar SMA. Kak Edi, Kak Ervina, Kak Joko, dan yang SMK Kak Markus. Bagaimana kakak semua mengembangkan program PJOK-nya atau membuat alurnya seperti apa untuk merancangkan PJOK itu? Kak Bayu? Berani untuk berbagi pengalaman? Cek. Nah, gimana Kak Adit? Oh ya, nek kalau saya sih, saya merancang program PJOK ya mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial siswa. Jadi kita butuh menganalisis, memahami minat, kemampuan siswa karena sesuai dengan kurikulum Merdeka ini toh Kak. Ya betul. Nah, itu saya juga berupaya menyiapkan elemen keterampilan yang dasar tentang kesehatan, tentang afektif, tentang sportivitas dan lain-lain, sehingga nanti ketika membuat program itu kita bisa lebih lancar untuk mencapai tujuannya, karena kita juga menyesuaikan dengan keadaan siswa. Misalkan kalau keadaan siswanya anaknya secara fisik mereka mau digenjleng dengan program yang lebih, maksudnya tidak sesuai dengan anaknya, nanti anaknya malah nggak bisa berjalan, atau tujuan kita juga nggak berjalan untuk programnya gitu. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Adit. Kalau untuk ATP dan CP-nya itu belum begitu paham saya. Nggak apa-apa Kak, nanti kita bersama-sama. Mau Kak Afif, Kak Bayu yang dari SMP mungkin? Lanjut yang ke SMA Kak Edi, Kak Joko, Kak Markus. Kak Edi monggo, bisa mungkin mencoba untuk menjawab bagaimana? Mungkin segitu aja. Kalau di SMA ya pengalaman bertahun-tahun dengan kurikulum 13 ya, menjadi kurikulum Merdeka itu juga pusing juga. Apalagi ada ATP lah, ada KIKD yang berbeda ya, sedikit berbeda aja, nggak berbeda aja, hanya namanya saja toh itu sebetulnya. Yang jelas yang pertama adalah kita itu analisis kebutuhan dan kondisi siswa. Misalnya kalau melihat kondisi kita, sekolah kita itu misalnya dengan kolam renang jauh, nggak usah ada renang gitu contohnya. Kami dulu waktu ada guru putri namanya Budin ya, Budin itu guru renang kebetulan ya. Kalau waktu itu memang ada mungkin diadakan satu semester satu kali, jadi mungkin 2 kali pertemuan begitu, hanya untuk pengenalan saja. Kalau untuk selama ini untuk yang berbau air gitu ya, yang renang atau polo air atau apa itu memang tidak dimasukkan di RPP atau apa, kami nggak memasukkan
pembelajaran seperti itu yang air itu. Kami yang alat dan fasilitasnya ada saja. Mungkin itu dulu singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edi. Berarti memilih karakteristik pembelajaran yang akan dipakai. Kakak, kita lanjut yang kedua. Apakah yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini apakah ada nilai yang perlu dipelajari? Kak Bayu? Apakah ada nilai yang dipelajari? Atau Kak Paul? Adakah sesuatu yang dianggap bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK? Ini maksudnya bernilai untuk murid atau untuk guru? Bernilai untuk murid, Pak. Dinilai dipelajari untuk murid. Monggo Kak Ervina. Yang pertama mungkin secara fisik ya, karena pelajaran olahraga. Secara fisik dalam pembelajaran berarti? Ya, menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Nilai secara fisik, kemudian 2 nilai secara pengetahuan, yang dipelajari secara pelajari fisik, pelajari pengetahuan, kemudian pada mentalnya, ya, sosialnya, dan juga spiritualitasnya. 5 aspek itu sebenarnya paham sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Jadi mereka dari PJOK bisa mempelajari itu loh, nilai-nilai yang dipelajari adalah itu. Bahkan mungkin tadi Pak Edi juga mengatakan bahwa karakteristik itu pada mental ya Pak ya, pada mentalitas. Begitu. Mungkin begitu? Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Berarti dengan mempelajari PJOK, nilai apa yang didapat oleh murid gitu kan? Ya, betul. Yaitu secara fisik, belajar, pengetahuan belajar, kemudian mental atau karakteristik, kemudian sosial, dan spiritual. Diulas satu persatu nggak? Boleh kalau mau diulas, nggak pun juga. Monggo. Jelas yang ini aja Kak, spiritual. Kalau spiritual itu dari Kak Ervina sendiri menganggapnya di bagian mananya nanti? Iya, rasa bersyukur bahwa dia otot itu kan otot itu diciptakan Tuhan untuk bergerak. Maka ketika anak nggak mau berolahraga, berarti kamu nggak mensyukuri bahwa Tuhan memberi kamu otot, menciptakan kamu ada ototnya. Gimana kalau kamu diciptakan dengan otot yang lemas, kamu nggak bisa bergerak sama sekali. Sekarang giliran kamu mendapatkan otot yang bisa digerakkan, dan kamu tidak mau bergerak, itu mungkin kamu nggak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Padahal banyak beberapa orang lain yang mungkin diberi otot yang lemah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, tapi dia pengen bergerak. Maka rasa syukur di situ. Kemudian rasa syukur juga bahwa bahwa dia diberi keutuhan ciptaan dalam dirinya, mulai dari indranya, kemudian dari kepala, tangan, dan kaki keseluruhan itu bisa bergerak dengan berfungsi dengan baik, sehingga dia harus menjaga kesehatan dan kebugarannya. Dengan apa? Dengan fisik, kan begitu. Dan fisik, maka dengan pelajaran PJOK pun juga dengan bersyukur, kemudian fisiknya dilatih, supaya dia bisa bergerak, maka dia harus tahu dulu bagaimana ketika dia harus minimal mulai dari pemanasan. Misalnya dia harus tahu bahwa ketika pemanasan, maka dia harus dari atas, urut dari atas, kemudian ke bawah sampai akhirnya ke kaki, kemudian setelah penguluran baru kita akan mulai dengan meningkatkan suhu tubuh. Misalnya dengan jogging dulu, habis jogging kemudian kita berlari, baru kita akan masuk ke latihan inti, misalnya begitu. Itu minimal. Kemudian di mentalnya bagaimana dia harus on time untuk bisa berdisiplin ketika belajar, kemudian setelah disiplin, kemudian dia juga kejujuran, sportivitas ketika nanti bermain, kalah menang itu biasa, tapi bagaimana kita menyikapi ketika menang, nggak boleh sombong, kemudian ketika kalah bagaimana, atau mungkin dalam permainan dia nggak boleh curang.
Nah, kan itu sudah mentalitas dan karakter. Kemudian di nilai sosialnya, bagaimana dia harus bekerja sama ketika harus berlatih. Kemudian nanti bagaimana kerjasama juga ketika menghargai teman yang tidak bisa, bagaimana dia mengajari. Kemudian menghargai kerjasama, sportivitas tadi lah. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Kak Ervina. Terima kasih untuk sudut pandangnya yang tadi saya berpikirnya bersyukur itu menikmati ini, tapi ada sudut pandang yang berbeda. Terima kasih Kak Ervina. Mau Kak Bayu yang sudah resen bisa menambahkan? Oke, mungkin kalau dari saya untuk ini nggih, saya mencoba nggih. Coba untuk yang dianggap bernilai dari siswa gitu nggih. Mungkin salah satunya ada suatu tantangan kepada anak didik gitu ya. Jadi tantangan di sini itu bisa untuk mereka mengembangkan bisa keterampilan, mengembangkan emosional, bagaimana menjaga emosi, terus kemudian dari pengetahuan kesehatan, dari tantangan-tantangan kayak gitu seperti kegiatan jasmani, nanti mungkin di permainan, pengetahuannya kayak gitu. Keberagaman anak-anak kan berbeda, mungkin tantangannya mereka juga akan berbeda-beda gitu. Jadi tantangan untuk mengikuti PJOK bisa untuk mengembangkan keterampilan kayak gitu. Terus bagaimana bersosial, terus kemudian perkembangan intelektualnya kayak gitu. Mungkin dari saya begitu, kalau tidak salah. Terima kasih Kak Bayu. Tantangan ya, ada sebuah tantangan ketika kita mempelajari sebuah PJOK. Terima kasih Kak Bayu untuk pengalamannya dan untuk pengalaman tentang sebuah tantangan itu. Mau Kak Adit yang sudah resen tadi? Oke. Kalau saya sih menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid ya, mungkin selama ini bagi saya sendiri sebagai guru olahraga, melakukan aktivitas fisik, berolahraga, melakukan permainan, kitanya sendiri waktu saya jadi murid dulu, itu menarik karena apa? Satu ya, kita bisa melepaskan semua tenaga lah untuk murid-murid yang hiper power lah untuk kayak gitu. Dan nilai-nilai sportif, nilai sosial itu bagi anak penting, apalagi anak-anak zaman sekarang yang kita kembali lagi kayak kemarin kata Bu tadi, masalah mentalitinya itu memang bagi untuk sekarang sangat penting itu. Dan bagi saya itu sebuah SD atau sebuah sekolah kalau guru olahraganya bisa mengajarkan sebuah mentality, khususnya olahraga, permainan, misalkan harus sportif, bisa menghargai teman dan lain-lain, sekolah itu mesti akan berkurang untuk masalah-masalah bullying, masalah kayak gitu. Bagi saya sih, menurut saya juga selama ini ketika kita mengajar anak-anak diajarin kayak gitu, mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari mereka gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Adit untuk pengalamannya. Karena ada lagi yang resen. Kak Ardi, mau Kak Ardi? Ya, terima kasih Pak Fasil. Maaf. Ya, sharing berbagi pengalaman juga tentang apa yang selama ini saya alami, berdinamika dengan anak-anak. Pertanyaan tentang apa saja, mungkin yang paling mengena buat saya itu tadi tentang karakter anak. Beberapa macam karakter yang dimiliki anak itu berdinamika di situ. Sebagai guru olahraga menjadi suatu tantangan tersendiri, bagaimana kita bisa memanage kelas, bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan berbagai karakter, dan tentunya bagaimana kita bisa mengaktifkan atau membuat siswa untuk ikut beraktivitas dalam pembelajaran
bagaimana kita mengelola kelas dengan permainan atau metode pembelajaran sehingga menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar. Terus bagaimana kita membentuk karakter anak untuk bersikap disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, itu yang sangat berharga menurut saya yang bisa kita pelajari. Mungkin itu bisa terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dituntut sabar, dituntut untuk berkreativitas, dituntut untuk bisa membuat keputusan yang bijaksana agar tidak ada konflik dan seterusnya. Itu dilema atau dinamika yang saya alami dengan peserta didik selama pembelajaran khususnya PJOK di sekolah. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang berharga, yang patut dinilai selama pembelajaran PJOK. Begitu Pak Fasil. Oke, terima kasih Kak Ardi untuk pengalaman yang luar biasanya dari Kak Ardi dan Kak Ervina, Kak Bayu tadi. Berikutnya kakak-kakak. Nih, bagaimana Pak Kakak semua akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Monggo. Bagaimana setelah tadi ada nilainya seperti apa, terus bagaimana kakak semua merancang programnya sekarang adalah bagaimana kakak semua akan, jadi ini akan ya Kak, yang akan mendatang ya, bukan pengalaman mungkin setelah tadi kakak menerima bagaimana backward design, bagaimana sekarang kakak akan mengintegrasikan itu semua dalam pembelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Monggo kakak semua, boleh diketik, boleh raise hand. Kak Febri mungkin sudah ada gambaran akan seperti apa ke depannya? Sementara belum dapat gambaran Pak Nathan. Oke. Kak Joko mungkin sudah ada gambaran mau akan mengimplementasikan seperti apa atau mengintegrasikan seperti apa? Oh, Kak Ardi sudah dapat ini. Mau Kak Ardi? Pencet. Gak apa. Gak apa. Derek urun rembuk, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Benar Kak, tenang saja Kak. Mencoba mencari kata mengintegrasikan itu apa sih? Oh, ternyata menyatukan komponen-komponen kecil. Kayak semacam mengimplementasikan, jadi kayak semacam menerapkan mungkin ya, secara garis besarnya. Ya. Jadi mungkin menyatukan, menjadikan satu sistemnya untuk menjadi satu kesatuan. Ya, kalau saya menangkapnya seperti itu. Untuk bagaimana cara mengintegrasikan, ya kalau menurut saya mungkin mengobservasi terlebih dahulu apa yang menjadi penemuan di lapangan atau menjadi kondisi di kelas, terutama peserta didik, mengobservasi dulu. Mungkin di kelas ini karakternya seperti ini, kondisi kelasnya seperti ini, mungkin juga ada secara sosial emosionalnya yang ada yang kurang percaya diri atau mungkin yang secara kemampuan di atas rata-rata atau kurang. Itu kita harus mengobservasi dan kita harus memilih sehingga apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk memasukkan dalam tujuan pembelajaran di kurikulum itu biar lebih mengena ke peserta didik. Jadi ya kalau menurut saya itu tadi mengobservasi atau memilah masing-masing karakter tujuan pembelajaran di kurikulum yang akan datang agar tepat sasaran, Begitu Kak. Oke, mohon maaf kalau salah. Benar Kak, itu memang rencana kita seperti apa itu sudah sangat baik Kak, sudah mau mencoba untuk menerapkan nantinya. Semoga kita semua bisa menerapkan sama-sama Kak. Mau Kak Ervina? Baik, terima kasih. Kalau di sekolah kami itu pengintegrasikannya itu sudah
tertulis juga dalam apa namanya RPP ya, apa namanya Modul CP ya ajar. sekarang, modul ajar ya. Iya. Nah nanti rapot kami itu pun juga akan tertulis bahwa di situ ada 5 nilai. Ada 5 nilai. Yang pertama itu spiritualitas ada, kemudian sosialnya ada. Sosial itu nanti juga ada di apa tadi saya sampaikan, sosial dan mental. Ada nilai disiplin, kemudian kejujuran dan sebagainya. Lalu ada nilai pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi semuanya ada di situ. Maka tertulis di mode ajar itu pun kami sudah bisa dengan tes tulis, kemudian tes praktek, lalu observasi. Nah, observasinya ada di mana untuk penilaian pada sosial dan spiritualitasnya. Memang harus satu persatu juga ya. Kan kita juga harus mengawali, kemudian kita akan membelajar dengan doa, bagaimana sikap mereka berdoa. Kemudian ketika mau ujian, mereka melakukan doa atau tidak sendiri, walaupun tidak bersama-sama. Itu banyak dilakukan anak-anak kami. Walaupun sudah berdoa bersama, tapi ketika akan memulai ujian, mereka berdoa sendiri, begitu. Itu kan jadi catatan juga. Atau kemudian ketika mereka praktek, mereka melakukan praktek, begitu mereka, sebentar Bu, doa bentar, gitu kan. Nah, itu kan juga bisa observasi. Seperti itu Pak, pengintegrasian di kami. Oke, ternyata di KRVina sudah mengintegrasikan semua tadi dalam pembelajaran PJOK di sekolahnya. Sangat luar biasa sekali. Monggo kakak-kakak yang lain yang mau berbagi akan seperti apa mengintegrasikannya ke dalam sebuah proses pengembangan kurikulum. Kakak-kakak, dari tadi ada 6 faktor nih Kak yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat. Yang ketiga ada waktu. Yang keempat alokasi jam pembelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam ini adalah teknologi, bagaimana kita dituntut untuk mengembangkan teknologi. Jadi ada 6 faktor pengembangan PJOK yang akan mempengaruhi pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, kakak, kita masuk ke aktivitas yang terakhir. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak semua, tadi kita sudah berulang kali membahas dari pengembangan PJOK. Kata kunci apa nih yang sering kali muncul kakak-kakak? Monggo. Yang sering kali tadi muncul di dalam kita bahas tadi. Kak Edi? Apa yang sering muncul Kak Edi? Yang tadi sudah kita bahas berulang kali. Kak Joko? Pak Bayu, Kak Tri? Nah, ini kakak. Yang pertama itu adalah fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi 3 ini adalah yang kita bahas tadi kakak-kakak semua. Ada 3. Pertama, fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun
segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Joko, bagaimana kita harus bahagia dan anak juga bahagia. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, tapi memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu diambil dari Dewantara, kakak, bukunya. Nah, kakak semua, di akhir sesi kita hari ini, kakak sudah mendapat 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak semua mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah kakak semua memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Itu adalah tiga sesi atau 3 materi yang kita dapat pada malam hari ini. Monggo kakak semua ada yang berefleksi 1 atau 2 setelah memahami materi modul 1.5 dari mengembangkan kurikulum PJOK seperti apa. Monggo salah satu bisa berefleksi setelah mendapat modul ini, apa yang kakak semua dapat. Kak Febri mungkin mencoba untuk merefleksikan hari ini seperti apa? Sedikit tidak apa-apa ya Pak? Boleh Kak? Ya baik Pak, dari modul 1.5 nggih Pak, ini tadi nggih Pak? Ya, 1.5 Kak Febri. Tentang pengembangan kurikulum, saya akan mencoba merefleksikan tentang pengembangan kurikulum pada malam hari ini. Ini pentingnya menempatkan siswa Pak sebagai pusat pembelajaran, kemudian mendorong untuk memperhatikan keberagaman siswa Pak. Seperti itu, kemudian penyusunan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran Pak. Itu sangat membantu sekali dalam kita proses mengajar. Mungkin itu Pak, kalau dari refleksi saya Pak. Oke, terima kasih Kak Febri. Refleksinya yang luar biasa. Monggo kakak yang lain. Pak Paulus. Coba, Kak Nathan. Refleksi saya. Yang pertama, menurut saya siswa itu unik karena mungkin siswa memiliki gaya belajar sendiri, kecepatan belajar sendiri, daya tangkap sendiri, memahami penjelasan Bapak Ibu guru juga berbeda. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Dengan pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Lalu yang ketiga, variasi. Guru, Bapak Ibu guru mungkin banyak variasi atau metode-metode pembelajaran yang digunakan untuk kebutuhan anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat, yang terakhir, persiapan guru. Bapak Ibu guru harus siap dengan berbagai karakter anak. Begitu Pak, refleksi dari saya. Terima kasih Kak Paulus. Bagaimana anak ya, tetap pesannya kepada anak. Bagaimanapun juga kita akan belajar memberikan materi atau memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Monggo kakak yang lain, masih adakah saya berikan kesempatan untuk berefleksi? Kalau memang sudah tidak ada kakak. Oh Kak Bayu, mau Kak Bayu. Sebelum saya ucapkan terima kasih nih. Oke, sedikit ya Pak untuk merefleksikan mungkin dari saya mungkin dampak proses pembelajaran yang sudah berlangsung, terus untuk pengalaman belajar peserta didik, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dari holistik peserta didik, terus kemudian
mengembangkan keterampilan mungkin dari fisik, tapi juga tentang membentuk karakter, begitu. Mungkin dari saya Oke. begitu. Ada karakter, ada membentuk ini ya, sebuah karakteristik ya Kak. Kemudian kita memberikan pembelajaran, ada terbentuknya sebuah karakteristik. Terima kasih Kak Bayu. Monggo kakak yang lain. Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih kakak sudah menyempatkan waktu. Sekali lagi saya minta maaf karena kesalahan saya untuk mengetik jamnya hingga keliru, terjadi miskomunikasi antara saya dan kakak-kakak. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saya pun sudah menunggu-nunggu. Sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita foto bersama kakak-kakak dengan gaya di malam minggu kita yang ceria ini, kita belajar bersama. Monggo Kak Markus, Bu Bandia, Kak Adit, Kak Tri, Kak Ardi, Bu Sri. Sekali-sekali kita bisa foto bersama. Sudah, 1, 2, 3. Monggo lagi kakak semua. Saya foto sebentar, saya kirimkan dulu. 1, 2, 3. Oke kakak semua, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga malam hari ini kita bahagia dan sehat selalu untuk kakak-kakak. Sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan tatap maya pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak untuk malam hari ini. Saya ingatkan untuk minggu depan itu hanya tanggal 16 kalau nggak salah kakak-kakak, di modul 1.6 untuk pertemuannya di hari Kamis. Di hari Kamis tanggal 17. Minggu depannya lagi itu kita di drill Rabu, Kamis, Jumat tanggal 23, 24, 25. Nah, minggu depannya lagi kita sudah akan bertemu di tatap muka bersama-sama selama 1 minggu full dari pagi hingga sore. Dan yang terakhir saya ingatkan kakak-kakak semua untuk tugasnya jangan lupa, saya mohon maaf lagi lupa untuk mengingatkan untuk tugasnya. Jadi ada beberapa yang terlupakan untuk refleksi di 1.4 yang E. Begitu kakak-kakak semua, sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Monggo saya persilahkan yang mau keluar. Dadah, sampai ketemu besok hari Kamis kakak-kakak.